masing-masing aja. Jadi hari ini karena ini pertemuan perdana, kita akan kontrak belajar dulu, labus, terus nanti penjelasan-penjelasannya mulai minggu depan aja, gitu ya. Nah nanti saya jelaskannya juga singkat-singkat aja, dan ini nanti ada kaitannya dengan mungkin yang sudah mempersiapkan tesisnya, kayak gitu boleh. Kalau yang semester sebelumnya itu biasanya kalau dulu saya kasihnya jurnal, cuma kemarin dari hasil rapat koordinasi nggak boleh dikasih tugas banyak-banyak gitu. Terus ini maunya gimana? Nah, nanti saya tawarkan maunya gimana. Mau case study atau mau kita bahas jurnal. Sebenarnya sih kalau kita bahas jurnal itu sebenarnya kalian kayak yang kemarin itu saya kasih jurnal atau mereka bawa jurnal sendiri, kita lepas satu-satu gitu, kita bahas satu-satu kayak gitu, mereka tambah paham dan alhasil beberapa juga sudah, "Bu, saya bilang Bu Eni dulu boleh enggak?" Saya bilang kayak gitu. Karena mereka sudah langsung dapat ide dari situ. Oh, ketika membuat tesis itu kayak gitu. Oh, ketika mencari model, mencari fenomena, mencari problem itu kayak gitu. Jadi langsung kegeret mereka. Jadi kemarin tak kasih jurnal dari Emerald itu ada beberapa, terus mereka, "Bu, saya boleh nggak pakai?" "Boleh, silahkan." Di antara mereka kan maksudnya kan bisa judulnya beda-beda, kayak gitu. Itu. Nah, nanti dari kelas ini mau dibawa kemana? Saya manut aja wes, mau case study. Jadi nanti ini kan kita ada 7 kali pertemuan. Kalau yang kemarin saya dibagi 3 tim teaching-nya, jadi saya hanya masuk 4 kali, kayak gitu. Kalau ini ada 7 kali pertemuan, berarti yang separuh nanti saya jelaskan, yang separuh nanti kita discussion, kayak gitu. Nah, berarti 3 pertemuan pertama nanti saya kasih penjelasan terkait corporate governance biar lebih paham. Mungkin beberapa sudah paham ya, sudah mahir atau mungkin bahkan, "Bu, saya baru dengar kali ini," kayak gitu, nanti biar lebih paham, kayak gitu corporate governance itu apa. Terus nanti 4 pertemuan berikutnya, itu langsung saya ambil nilai. Ya, jadi nanti saya nggak ada tugas karena saya paham kalian sudah pada bekerja gitu ya, pada repot dengan pekerjaannya, saya juga mengalami hal itu karena di mahasiswa dan karyawan gitu ya. Jadi, yang 4 pertemuan berarti mulai pertemuan ke-4 sampai 7 itu nanti buat discussion. Ini karena ada 18 ya. Nanti berarti satu pertemuan yang bahas sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, ini mau kalau kelompok kemarin ya itu tadi kalau jurnal positif negatifnya kayak gitu. Kan kalian gitu ya dengan timnya terus bikin PPT, terus nanti presentasi baginya gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau ini mau saya rubah menjadi case study. Case study itu gimana? Nanti masing-masing ini kan sudah bekerja ya. Nah, nanti kan saya jelaskan nih terkait corporate governance itu seperti apa, terus sejarahnya bagaimana muncul ilmu corporate governance, terus nanti dampaknya seperti apa, terus kok di Indonesia itu penerapannya belum berjalan dengan bagus, tidak seperti di luar negeri dan lain sebagainya. Itu faktor-faktornya apa aja. Itu nanti banyak banget yang dibahas. Kayak gitu. Terus teori-teori yang melandasinya kayak gitu. Kalau enggak tak kasih nanti ketika nulis, ketika membuat tesis itu bingung. Apa nih? Kayak gitu, gitu. Kita refresh gitu. Nah, terus case study-nya nanti masing-masing itu present perusahaan saya seperti apa. Nah, kan dari 3 pertemuan ini atau apanya ini. Jadi kalian sinyalnya ya yang lain. Putus-putus Bu, di sini juga.
Iya Bu, mohon bisa diulangin lagi Yang ya lain Bu ya, juga karena putus-putus. putus-putus. Iya Bu, sama putus-putus suaranya. Oke, ini gini ya, teman-teman yang online bisa jelas dengan suara saya? Sudah Bu. Ini udah Sudah jelas? Bu. Ya. Bu. Ya, oke. Karena ini pertemuan perdana, karena ini pertemuan perdana, nanti kita melakukan kontrak belajar dulu ya. Halo? Iya Bu. Iya Bu. Masih putus-putus? Ya Bu, sudah jelas Bu. Jelas. Cukup jelas Bu. Nah, nanti kita melakukan kontrak belajar dulu. Tadi saya tawarkan sebenarnya kita kelasnya mau dibawa kemana? Mau membahas jurnal atau mau case study? Kayak gitu. Nanti 3 pertemuan pertama itu penjelasan dari saya, termasuk hari ini ya. Nanti mulai pertemuan keempat sampai pertemuan ke-7, nanti kita discussion class. Bisa dipahami? Atau masih putus-putus? Bisa Bu. Ya, Bisa ya. Bu dipahami. Iya Bu. Gitu ya. Nah, nanti monggo nanti silahkan disepakati, saya manut aja mau diselesaikan malam ini atau Bu kita tak diskusi dulu di grup, kayak gitu boleh, saya manut aja wes pokoknya mau jurnal atau mau case study. Nah kalau jurnal itu satu jurnal berkelompok, tapi nanti ketemunya gimana kan ininya jauh-jauh ya. Nah atau mau case study. Nah, kalau case study nanti langsung saya ambil nilai per orangnya. Jadi nanti setiap mahasiswa akan mempresentasikan corporate governance yang ada di perusahaannya. Kalau yang belum bekerja gimana, Bu? Nah, kalau yang belum bekerja nanti menelaah case yang ada di Indonesia, misalnya seperti case-nya yang terjadi sebelumnya itu Garuda Indonesia. Kalau kalian lihat Garuda Indonesia kan terlihat tuh jeleng-jelengnya gede gitu ya, bakoh gitu ya, perusahaan BUMN yang luar biasa. Namun kenapa dalam pelaksanaan corporate governance-nya terjadi masalah? Nah itu nanti bisa kalian jelaskan. Itu untuk yang mungkin belum bekerja ya. Tapi kalau yang sudah bekerja bisa mengangkat tema dari masing-masing perusahaannya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Oh iya, sebelumnya saya juga belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Zaki Mahmudah, gitu ya. Kalian bisa panggil saya Bu Zaki, gitu ya. Ini karena tadi kalau saya jalan ke sana suaranya hilang, jadi kita lihatnya nggak bisa lihat dulu. Tadi udah sempat lihat dikit kan, gitu. Itu ya teman-teman ya. Iya Bu. Iya Ibu. Itu monggo mau disepakati sekarang atau mau diskusi dulu sekarang? Mau disepakati sekarang atau mau diskusi? Oke, yang offline minta case study, yang online Sama Bu, saya juga itu yang case study, penilaian case study. individu ya, biar nggak banyak tugas. Oke, Betul berarti Bu, kan itu menceritakan corporate government masing-masing kan Bu? ya masing-masing perusahaannya nanti ada masalah apa, solusinya kira-kira gimana kalau menggunakan corporate governance kayak gitu. Pilih yang itu Bu. Tugas Oke, yang lainnya lain minim sepakat, saja. Siap Pak Imam. Iya Bu. Oke, berarti sepakat semua ya. Tadi catatannya yang belum bekerja itu
Berarti cari case study yang ada di Indonesia. Gitu ya. Itu, oke. Untuk kontraknya berarti sampai di situ perkenalan sudah. Terus, nah untuk literaturnya, saya menggunakan bukunya Hamdani 2016. Bukunya kayak gini, ini bahasanya lebih enak, lebih gampang gitu ya dipahami. Nah ini kalau mau pinjam boleh, tapi saya ngajar corporate governance di S1 juga. Jadi hari apa ya? Rabu. Jadi nanti kalau mau pinjam Senin Selasa boleh, karena Rabu saya pakai, Rabunya harus dikembalikan. Gitu, Rabu pagi. Itu, selain itu saya juga menggunakan bukunya Effendi, punyanya Salemba 4, itu juga saya buat pendamping kayak gitu. Jadi tidak semua yang ada di Effendi saya gunakan, hanya sebagai tambahan-tambahan kecil aja. Kalau punyanya Hamdani banyak saya gunakan seperti itu. Terus punyanya Prof Niki juga ini saya gunakan untuk tambahan-tambahan ya, terutama ketika implementasi di Indonesia. Cuma ini bukunya Prof Niki agak berat bahasanya karena beliau lebih mengacu ke buku-buku internasional. Jadi banyak buku-buku, banyak tulisan dari Prof Niki ini menggunakan bahasa terjemahan, jadi agak lama memahaminya. Bahasanya tingkat tinggi ini. Terus selain itu juga kita dasarkan dengan aturan-aturan terbaru yang ada di Indonesia. Ini kalau di Indonesia sekarang yang terbarunya semua dari OJK, jadi dasarnya dari OJK. Jadi kalau ada aturan-aturan baru dari OJK, di sini saya gunakan sebagai tambahan referensi atau literatur buat kalian, seperti itu. Itu. Untuk materi sudah saya share di Kulino ya, nanti kalian bisa lihat atau download sendiri seperti itu. Nanti kalau memang Bu ingin yang praktis, nanti dikirim ke WA aja, tak kirim gitu ya, siap aja gitu. Itu untuk apa namanya, literaturnya. Terus untuk silabusnya, nah hari ini kita karena perdana, ini kan kontrak belajar, sebenarnya sudah saya siapkan, cuma kakaknya udah malam ya, nanti mulai minggu depan aja kita bahas terkait dengan lingkup GCG, hakikatnya GCG itu seperti apa, organisasi bisnisnya GCG itu seperti apa, konsep dan definisinya GCG seperti apa. Itu. Terus minggu nanti berarti minggu besok agak banyak yang bahasnya dari lingkup sampai dengan best practice. Nanti kita sampai mana kita berhentinya di situ dulu aja. Nanti dilanjutkan minggu ketiganya. Terus di minggu kedua nanti kita akan bahas mengenai teori yang melandasi, ya, teori yang melandasi GCG, terus tinjauan artikelnya seperti apa, praktis bisnisnya seperti apa, dimensinya seperti apa, struktur organisasi, prinsip, penciptaan prakondisi sama best practice-nya seperti apa. Itu. Terus di minggu ketiga, berarti ini minggu 1, 2, 3 saya gunakan untuk membahas itu. Nah, mulai minggu keempat ya, kita tadi sepakatnya mulai minggu keempat, itu kita mulai bahas, berarti bukan jurnal ya, case study. Mulai minggu keempat sampai minggu ketujuh kita case study. Nah, ini untuk undiannya gimana? Mau sesuai presensi atau mau volunteer? Oh, saya dulu Bu, saya dulu, boleh kayak gitu. Nanti silakan dibagi, pokoknya 4 minggu itu untuk 18 mahasiswa. Nah, mungkin ada yang berhalangan, siapa dulu yang maju boleh. Kayak itu. Boleh mempersiapkan menggunakan PPT, boleh langsung menjelaskan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang penting nanti ada discussion, nanti ada yang membahas, temennya juga ikut membahas, bertanya, seperti itu boleh. Harapan saya kelasnya aktif ya, jadi nanti kita discussion kelasnya bisa aktif, enak kalau discussion kelasnya aktif. Itu untuk before meet, jadi selama before meet itu nanti sama saya pertemuan 1 sampai 7. Terus untuk after meet nanti dengan Bu Retno ya, untuk silabusnya nanti sama Bu Retno aja, gitu ya, mengikuti Bu Retno. Mungkin silabusnya udah desain dan nanti kalian bisa pahami di situ. Kayak gitu, karena untuk after meet saya nggak tahu seperti apa, nanti sama Bu Retno saja. Gitu.
Nah, untuk sistem pembelajarannya, kita nanti student centered learning. Artinya, apa? Pusatnya studi itu di student. Dosen hanya mengarahkan, seperti itu. Dosen mengarahkan, tadi terutama discussion, karena ini baru pertama ya, mungkin karena mungkin udah ada yang familiar, oh corporate governance itu kayak gini, nah nanti kita discussion aja. Tapi kalau yang kemarin, yang angkatan sebelumnya, saya kasih in English, Bu, in Indonesia aja, Bu, nanti kita tambah ngantuk, kayak gitu. Ya sudah, akhirnya saya rubah pakai bahasa Indonesia, kayak gitu. Karena mereka merasa keberatan, Bu, udah capek, kayak gitu. Jadi kalau PPT-nya bahasa Indonesia, mungkin tambah mikir ya, translate juga, terus ya udahlah saya ganti bahasa Indonesia. Saya juga izin dulu. Maaf, ini PPT-nya saya ganti bahasa Indonesia atas permintaan mahasiswa. Saya kayak gitu. Gitu. Ya, tapi saya tetap bilingual. Kadang yang PPT ini ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kayak gitu. Gitu. Itu terus kita lebih ke analyze karena kita sudah kelasnya di magister, gitu kan. Nah, jadi kita lebih ke menganalisa, kayak gitu, menganalisis sehingga nanti ini juga persiapan untuk tesis kalian. Jangan lupa syarat kelulusannya kan ada publikasi juga ya, publikasi juga sudah harus dipersiapkan mulai habis semester 1, mungkin pas liburan itu sambil nulis-nulis kayak gitu. Gitu ya. Terus group discussion tadi ya, kelasnya mau saya bikin discussion kayak gitu, diskusi. Itu. Terus nah, ini untuk tugas individunya, kalau saya langsung tak ambil nilai, tugas individunya kayak gitu tadi yang saya jelaskan. Jadi nanti nggak ada tugas lagi di akhir, nanti keberatan, nanti semua dosen ngasih tugas, kasihan. Tapi kalau Bu Retno saya nggak tahu nanti kasih tugas apa enggak, gitu ya. Jadi saya sekalian aja langsung present, langsung saya ambil nilai. Gitu. Itu. Terus untuk perizinan, ya mungkin dosen-dosen yang lain juga udah menjelaskan ya, kehadirannya itu 75%. Kalau kalian izin nanti bisa WA ke Komting aja, gitu ya. Nanti di sininya saya tulis I atau S atau apa kayak gitu. Nah, kalau ada izinnya I atau S atau sakit kayak gitu, itu nanti dianggapnya masuk. Tapi kalau nggak ada keterangan nanti tetap dianggap tidak masuk. Nah, ini nanti kalau kurang dari 75% nggak bisa ikut UAS, kayak gitu. Nah, artinya kalian punya hak cuti hanya 3 kali pertemuan, kayak gitu. Ya, itu. Nah, ini sudah masuk materi. Mau langsung masuk materi apa? Pemanasan? Oh, pembukaan. Minta pemanasan, teman-teman. Oke, sekarang saya mau tanya dulu lah. Yang dimaksud dengan corporate governance apa ya? Yang setahu kalian? Mungkin dari sini dulu. Dari Mbak Septi atau Mbak Nadia atau Pak Naim? Mbak Septi. Boleh buka-buka yang di online juga dipersiapkan. Setahu kalian corporate governance itu apa? Ada gambaran nggak? Kayak gitu. Lingkupnya bagaimana sih? Kayak gitu. Makanan apa toh corporate governance itu? Gitu. Iya. Iya. Pak Naim. Kira-kira apa Pak nangkapnya? Kayak apa? Kayak apa? Manajemen perusahaannya gimana? Apa? Ya, yang offline dulu ya, nanti habis ini yang online disiapkan satu persatu boleh menyampaikan yang disebut dengan corporate governance itu apa? Kayak gitu. Yang siap dulu Pak Naim, Septi, Mbak Septi, Mbak Nadia atau Mbak Dio, Mbak Dio. Dio. Ya, siapa sih? Yang online kalau mau jawab boleh ya, silahkan.
Mbak Septi dulu nih kayak masih siap ki. Kan mau wis ngene. Wis siap jawab. Wis sinau sih kok. Belum. Kalau enggak belajarnya gini, corporate governance tuh keyword-nya apa dulu, nanti kita rangkai. Gitu. Ya. Ya. Iya, betul sistem. Untuk mendirikan perusahaan, mengendalikan perusahaan, terus ada prakteknya, terus ada 3 keyword ya yang disampaikan Mbak Septi tadi, sistem, mengendalikan, praktik, gitu. Proses, praktik, terus Mbak Dio, menurut Mbak Dia apa? Belum ketemu, Bu. Banyak banget nih definisinya. Untuk memberikan arahan dalam decision maker, dalam pengambilan keputusan. Ada tambahan lagi? Di sini nggak ada benar dan salah ya, nanti kalian bisa browsing sendiri itu pasti jawabannya beda-beda. Oh, corporate governance kayak gini, oh ini tuh kayak gini, kayak gitu. Ya, silahkan Pak Adam. Terus ada tambahan lagi? Gitu, ya berarti melibatkan stakeholder gitu ya, baik internal stakeholder maupun eksternal stakeholder. Pak Adam dari mana? Boleh sekalian memperkenalkan diri? Bekerja di aslinya oh di BUMD. BUMD-nya di mana? Oke. Makasih Pak Adam. Mari ditampung dulu ya. Yang lainnya? Yang online mau jawab boleh ya? Pak Imam mau jawab? Ya, monggo Pak Imam. Pengertian kami itu GCG itu adalah prinsip-prinsip yang diterapkan perusahaan dalam mengatur dan mengendalikan pengelolaan perusahaan, Bu. Oke, ada prinsip-prinsipnya tadi ada. Ini tambah-tambah terus ya, nanti keywordnya ada sistem, mengendalikan, mengarahkan, pengambilan keputusan, transparansi, prinsip-prinsip, kayak gitu ya. Boleh, terus ada tambahan lagi Pak Imam? Lebih ke situ, Bu, karena prinsip-prinsipnya itu kan yang tadi disebutkan Ibu, yaitu kalau disingkat itu kan tarif ya, Bu ya. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibility dan independen sama fairness itu. Ya, betul. Itu nanti kita bahas satu persatu. Ya, terima kasih Pak Imam. Pak Imam dari mana Pak Imam? Saya dari Purwodadi, Bu. Bekerja di? Bekerja di PT BPR BKK Purwodadi. Oh, di BPR ya. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, selanjutnya Mbak Nadia, Pak Naim mau nambahin? Ada yang mau nambahin lagi? Pak Naim? Monggo Pak Naim. Belum, Mbak Nadia? Senyum-senyum aja Mbak Nadia nih. Yang lainnya, Pak David, Mbak Adevia.
Coba Ini pasti minta tolong dipanggilin Mas. Aku takut ambruk. Ya, monggo Pak Api. Pak Alif ya Bu, Iya, Mas. izin menjawab Bu. Menurut saya GCG itu sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, kemudian pengurus atau manajemen, pihak eksternal itu kreditur, kemudian karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dengan suatu sistem mengendalikan perusahaan itu dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak, Bu. Iya. Sebentar ya, ini ada kendala teknis. Sebentar. Makanya jadi apa ini? Ya, Bu. Sebentar, sorry. Ini pada ambruk kabeh. Biar kita teknis itu. Iya. Belum nyalain. Kameranya belum, ini belum nyala. Mas kameranya oke. Iya, tapi di layar nggak kelihatan. Keluarnya mati. Masih dia lucu loh, Mas. Kamu mati mana? Tapi udah nyala, udah. Biar gini aja, Bu. Ya. Iya, Nanti aku di kembrokan. Tapi ini sudah bunyi maklek. Oh, ternyata ini. Oke, makasih Mas. Ya, bisa tadi ada kendala teknik nih, mejanya ada agak trouble di meja. Kan ada. Halo, yang online bisa mendengarkan? Bisa, Bu. Pak Ali, boleh diulang, maaf. Iya, Bu. GCG, Bu, itu... Halo, Bu. Iya, silakan. Iya. GCG ini menurut FCGI, Bu, menurut Corporate Government Indonesia, GCG itu sebagai perangkat peraturan yang mengatur 3 hubungan antara pemegang saham, kemudian pengurus perusahaan atau manajemen, kemudian pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban mereka dengan tujuan mengendalikan perusahaan tersebut untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sekian. Oke, kita tampung. Pak Alik dari mana tadi? Yang dari BPR bukan ya? Tadi belum ya? Bukan, Bu. Pak Alik dari mana? Kerja di mana? Saya di Wijaya Karya Persero GBK, Bu. Oh, di WK. Ya. Ya, makasih Pak Alik. Ya, selanjutnya nambahin. Izin menambahkan, Bu. Sebentar ya. Oke, Pak Catur. Silakan. Ya, mungkin kalau dari saya itu GCG itu mekanisme administratif yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direktur, pemegang saham dan stakeholder yang punya tujuan untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan guna mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan, Bu. Oke. Pak Catur dari mana, Pak Catur? Saya di Semarang, Bu. Di Semarang. Kerja di mana, Pak Kerja Catur? di KAP Wahyu Setianingsih Semarang, Bu. Oh, di KAP. Oh, nggih. Nggih, makasih Pak Catur. Iya, terima kasih. Berikutnya ini Pak Naim mau mencoba menjawab dulu ya. Sebentar. Monggo Pak Naim. Menurut saya GCG itu prinsip-prinsip yang dilakukan perusahaan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan lebih baik dari perusahaan. Oke. Kayaknya udah ditampung dulu ya. Udah dulu kita bahas dulu ya. Oke, yang disebut dengan corporate governance sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan governance itu tidak hanya corporate ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, terkait dengan corporate governance itu yang familiar kan tata kelola perusahaan. Nah, tata kelolanya tata kelola seperti apa? Gitu kan. Nah, dalam sebuah perusahaan itu di dalam perusahaan itu kan ada sebuah lingkungan. Nah, lingkungan itu tidak hanya dalam internal perusahaan saja, tapi kita harus tetap memperhatikan eksternal. Seperti itu. Nah, makanya di corporate governance ini ada dua mekanisme. Ada internal mekanisme dan external mekanisme. Internal mekanisme itu yang ada di dalam perusahaan. Siapa saja karyawan, baik dari lini bawah, menengah maupun atas. Itu semua di situ termasuk dengan internal mekanisme. Jadi masing-masing karyawan ini memiliki kontribusi sebenarnya untuk perusahaan dan perkembangan perusahaan nanti akan dibawa kemana keberlanjutannya seperti itu. Nah, selain internal mekanisme, kita juga harus memperhatikan eksternal mekanisme. Nah, eksternal mekanisme itu siapa? Tadi sudah disebutkan ya dari Pak siapa tadi ya yang bilang ada stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa? Gitu kan? Jadi pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Salah satunya pemerintahan, itu pasti. Masyarakat di sekeliling perusahaan, seperti itu. Terus selain itu pemegang saham, itu juga stakeholder. Karena apa? Mereka juga berkontribusi untuk perusahaan. Selain itu juga masih banyak lagi. Siapa lagi? Pemberi pinjaman, biasanya bank. Ini yang kerja di bank-bank itu kaitannya dengan termasuk dengan eksternal mekanisme dari sebuah perusahaan. Nah, fungsinya apa nih Bang? Karena apa? Dia memberikan pinjaman. Ketika memberikan pinjaman pasti ada jaminan. Ya, jaminannya apa? Terus kira-kira nanti mengembalikannya bagaimana? Bisa melunasi nggak perusahaan ketika utang? Masih banyak lagi, nanti akan kita bahas di bab berikutnya ya. Itu. Jadi kalau kita simpulkan tadi dari beberapa yang sudah menjawab, itu kita simpulkan itu bisa. Tadi yang pertama adalah corporate governance itu sebuah sistem
Nah, karena sistem ini sudah ada mata rantainya, dari sini stepnya ke sini seperti itu. Nah, itu sebuah sistem untuk apa? Mengelola perusahaan. Dari perusahaan itu dibangun, berjalan, sampai going concern-nya mau seperti apa? Keberlanjutan dari perusahaan ini mau seperti apa? Apakah perusahaan dibangun hanya untuk setahun 2 tahun doang, atau mau ingin terus sampai berapa turunan nanti perusahaan saya ini harus eksis atau bagaimana? Nah, maka harus dibentuk sebuah sistem. Nah, sistemnya ini apa? Tadi, jadi tidak hanya praktiknya aja, tapi juga dari pengendalian, pengawasan, pengendalian itu semua sistemnya dilakukan. Kalau nggak ada yang mengawasi, nanti akan berjalan apa adanya. Kecurangan itu pasti akan banyak terjadi. Contohnya saja seperti kasusnya Garuda Indonesia, itu salah satu contohnya. Akan punya kekuasaan, terus apa mereka berjalan sendiri. Gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh corporate governance. Harusnya pengawasannya harus semakin ketat. Itu terkait dengan corporate governance. Ada yang ingin menambahkan atau mungkin kurang? Itu hanya gambaran kecil aja. Besok kita kupas lebih detail lagi 2 pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, di corporate governance tadi benar ada prinsip-prinsipnya nanti yang harus dijalankan. Prinsipnya apa tadi yang disampaikan Pak siapa tadi? Tarif, transparansi, accountability, responsibility, independensi, sama fairness. Nah, jadi perusahaan berjalan itu dia nggak hanya berjalan gitu saja, tapi merasa harus diawasi. Yang ngawasi saya siapa? Tidak hanya internal aja, tidak hanya karyawan saya aja, tapi pihak eksternal pun juga pada ikut mengawasi. Nah, karena saya diawasi nih, maka saya harus transparan. Apapun laporan yang terjadi di dalam perusahaan, kegiatan-kegiatan apapun yang terjadi di perusahaan itu harus dilaporkan. Seperti sekarang kan eranya keterbukaan ya, jadi semua dipublish gitu. Nah, namun di Indonesia ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka fobia sendiri gitu. Wah, nanti kalau saya transparan, nanti ditiru sama pesaing saya. Tapi kalau di luar negeri nggak ada pemikiran kayak. Jadi beberapa ada yang masih ditutup-tutupi. Ini ada yang KAP nih, gitu kan. Saya dulu juga pernah kerja di KAP dan konsultan kayak gitu. Jadi mereka kadang membuat 2 laporan, tapi kalau perusahaan pabrik nggak berani. Ya, seperti itu. Itu untuk internal perusahaan, untuk eksternal perusahaan harusnya itu nggak boleh. Hanya 1 laporan yang dilaporkan sama semua, kayak gitu. Untuk transparansi, accountability, responsibility itu nanti kita bahas di bab selanjutnya gitu ya. Tadi sudah saya singgung ya, ada sistemnya, ada mekanismenya, ada aturannya, terus ada prinsip-prinsipnya yang harus diterapkan. Itu. Ada masukan, ada tambahan lagi teman-teman? Nah, ini mulai sekarang tuh sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan corporate governance itu memang benar-benar diterapkan. Maka banyak beberapa perusahaan itu seperti bank-bank itu, mereka kalau pagi apa? Langsung berdoa bersama, semangat-semangat, ngasih motivasi-motivasi seperti itu. Karena misalnya jam bukanya jam 8, tapi jam kerjanya mereka mulai jam 7 atau setengah 8. Itu sudah mulai langsung berdoa bareng-bareng. Terus ada satu ini ya, tempat yang biasanya saya benerin laptop gitu ya, di sebelah ada itu. Saya datang pagi-pagi, harapan saya biasa dilayani nomor 1 gitu ya, biar cepat kayak gitu. Ternyata mereka membudayakan tiap pagi itu sholat duha berjamaah dulu. Semua karyawan itu jadi mereka buka jam 8, tapi mereka minta waktu sekitar 15-20 menit dulu. Ditutup, itu mereka sholat duha berjamaah dulu, karena itu akar dari suatu corporate governance yang bagus. Gitu. Karena pemiliknya kebetulan muslim kayak gitu, jadi mereka membudayakannya supaya nanti akan dibahas lagi di bab berikutnya. Akan ada gambar rumah itu harus bagaimana, itu nanti kalau lihat dari bawahnya dulu ini.
Nah, makanya kalau kita lihat Garuda Indonesia itu kan jelenggerengnya gede gitu ya. Kalau kita lihat tiap hari mereka bisa menerbangkan berapa pesawat, gitu kan? Berapa tarifnya, berapa kali penumpangnya yang datang, berapa bolak-baliknya kayak gitu. Kita bisa ngitung lah, akun kan bisa ngitung ya, kalikan aja. Tapi kenapa Garuda Indonesia bisa hancur? Kok bisa malah ruginya sampai segitunya? Pengelolaannya yang kurang bagus, kontrolnya yang kurang ketat seperti itu. Jadi di sini mungkin penerapan corporate governance yang ada di Garuda Indonesia itu banyak yang tidak diterapkan secara benar-benar kayak kita hanya kita transparan, bikin laporan, dipublish kayak gitu kan. Kita independen, ini nggak ada yang memihak nih ke apa yang kita gunakan Big Four dan lain sebagainya. Tapi sudah ada kong kali kong, siapa yang tahu? Nah, itu harusnya praktik-praktik seperti itu sudah tidak dilakukan. Itu bedanya luar negeri sama Indonesia. Kalau di luar negeri itu orangnya benar-benar positive thinking gitu ya. Mereka nggak ada ketakutan apa kayak gitu. Mereka terbuka. Apalagi perusahaan-perusahaan Jepang itu benar-benar disiplinnya luar biasa. Tapi kalau di Indonesia, ya mungkin karena budaya itu ya fraud-nya itu pasti udah terjadi. Jadi akhirnya mengkakar, itu aja nggak apa-apa, besok sampingnya ikut, itu nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya sudah menjadi budaya seperti itu. Bisa dipahami? Ada gambaran ya? Ada gambaran teman-teman? Ada, tentang Bu. corporate governance? Oke, alhamdulillah gitu. Nah, sebenarnya kalau government itu ada 3. Jadi tidak hanya corporate. Kalau corporate itu perusahaan. Perusahaan bisa perusahaan kecil, UMKM, perusahaan go public gitu. Tapi ada 3. Ada good corporate governance, good university governance, ada good government governance. Ya. Good corporate governance itu yang lebih umum karena untuk seluruh perusahaan, baik itu perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. Tapi untuk good university governance itu hanya untuk perguruan tinggi, untuk universitas seperti itu. Jadi makanya sekarang banyak perguruan tinggi yang melakukan survei dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk feedback, untuk penilaian kayak gitu. Ini benar-benar nggak menjalankan good university governance. Bahkan kalau PTN itu mereka sudah sampai membuat metriknya SDGs-nya juga seperti itu. Mereka sudah sampai menerapkan seperti itu. Itu kalau good university governance karena nanti fungsinya buat apa? Akreditasi, pencitraan ke masyarakat, ke stakeholder-nya kayak gitu. Nah tadi stakeholder tidak hanya internal saja, tapi juga eksternal, pengguna, lulusan dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau good university governance. Yang ketiga itu ada good government governance. Itu untuk pemerintahan, ya, triple G gitu ya. Itu untuk pemerintahan. Makanya saya mulai sudah beberapa tahun ini banyak pemerintahan Pemkab, Pemprov itu sudah menerapkan good government governance. Karena apa? Mereka kan dinilai tuh masing-masing Pemkab ini yang terbaik mana, kayak ada ratingnya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki budaya kerjanya sehingga mereka akan mencapai good government governance. Kayak gitu. Kan ada nilainya tuh masing-masing. Kayak gitu. Itu gambaran sedikit aja. Nanti besok kita mulai bahas sejarahnya dari good corporate governance itu dari mana toh kok tiba-tiba muncul ilmu ini. Bisa waktu S1 nggak ada nih good corporate governance mata kuliah ini, nggak sekarang ada gitu. Nah pastinya ilmu itu kan berkembang dan pasti akan diawali dari riset, dari penelitian seperti itu. Dan penelitian itu bisa dilakukan karena adanya suatu masalah. Nah, besok akan saya jelaskan sejarahnya good corporate governance itu bagaimana sampai nanti implementasinya bagaimana di Indonesia. Gitu teman-teman, bisa dipahami?
Halo, Bisa, Bu. Pak Bisa, Jan. Bu. Iya, Bu. Untuk dari ini itu dulu atau mau ditambahin lagi? Ini yang di sini udah senyum-senyum nih. Mau ditambahin lagi apa itu dulu? Oh, diam lagi. Nih, kayaknya putus-putus terus nih. Nggak disingkirin mejanya. Ini protokol menang. Absen-absen. Itu untuk hariannya ada yang ditanyakan dulu? Atau mungkin Bu ditambahin lagi, Bu? Boleh. Ini kamtimnya siapa biasanya? Oh, sama ini belum ada. Nah, ini yang tanda tangan sama nih. Oh, kemana lagi? Oh, gitu. Yang dosen yang lain nggak sudah tanda tangan kontrak belajar ini? Ini perwakilan siapa? Pak Naim apa Mbak Septi apa? Dio. Pak Naim apa Pak Naim? Nah, nanti biar saya administrasinya selesai gitu ya. Tak pegang dulu. Ini yang aktif hari ini 7 ya. Yang lainnya harapan saya juga aktif ya, mulai minggu depan ya. Ini, kita kasih nama nih. Terima kasih Pak Maen. Itu nih teman-teman untuk hari ini bisa saya akhiri dulu. Nah, Mbak Nadia mau tanya? Kira Iya, mau tanya. Bu. Bisa. Gitu, Terima kasih, mau Bu. tanya. Cepet banget mau tanya tadi. Ini jam 8 loh. Mau tambahin lagi ya? Iya, ini pemanasan. Iya, pemanasan dulu. Nanti biar semangat besok, biar tambah penasaran. Oh, dapat kayak Setuju. Oke. Ya, yang di online biar penasaran dulu kata Pak Naim. Gitu ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sini.